Dia tidak menghancurkan budaya, dia justru memasukinya. Di saat banyak orang memilih melawan arus, satu sosok berjalan pelan, masuk ke dalam jiwa masyarakat, menyatu dengan bayangan, dengan cerita, dengan wayang. Dan dari balik layar tipis bernama Kelir, ia tidak hanya bercerita, ia mengubah cara manusia melihat hidup, takdir, bahkan Tuhan. Malam itu sunyi, angin berhembus pelan di tanah Jawa. Di sebuah desa, orang-orang berkumpul menghadap layar putih sederhana. Di baliknya, seorang dalang menggerakkan wayang. Bayangan menari, suara menggema, cerita hidup. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Di balik Kelir itu bukan sekadar pertunjukan. Ada pesan yang mengalir tanpa disadari. Sosok itu adalah Sunan Kalijaga. Ia tidak datang dengan pedang, tidak juga dengan paksaan. Ia datang dengan cerita, dengan bayangan, dengan simbol. Menurut catatan dalam Babat Tanah Jawi, metode dakwahnya tidak frontal, melainkan menyatu dengan budaya yang sudah hidup di masyarakat. Ia memahami satu hal yang jarang dipahami orang lain. Manusia tidak bisa dipaksa berubah, tapi bisa diajak memahami. Wayang bukan sekedar hiburan, ia adalah bahasa. Bahasa yang tidak ditolak, bahasa yang masuk tanpa perlawanan. Dan disitulah segalanya dimulai. Di balik layar, dalang memegang kendali. Setiap gerakan wayang, setiap alur cerita ditentukan olehnya. Penonton hanya melihat bayangan. Mereka tertawa, menangis, marah, tanpa pernah melihat tangan yang menggerakkan semuanya. Menurut kajian Serat Wedatama, kehidupan manusia sering dianalogikan seperti wayang, bergerak di bawah kendali yang tak terlihat. Dan Sunan Kalijaga memahami ini lebih dalam dari siapapun. Ia tidak hanya berdakwah, ia mengajak manusia merenung. Ia menyisipkan nilai tauhid dalam kisah Mahabharata dan Ramayana. Ia tidak menghapus tokoh-tokoh lama, tapi memberi makna baru. Dalam satu pertunjukan, Arjuna bukan sekedar kesatria, ia adalah simbol manusia yang mencari kebenaran. Dikutip dari penelitian Universitas Gadjah Mada tentang dakwah kultural Wali Songo, pendekatan ini disebut sebagai strategi akulturasi, menggabungkan nilai Islam dengan budaya lokal tanpa menghilangkan identitasnya. Dan tanpa disadari, penonton tidak hanya menikmati cerita, mereka mulai berubah. Namun tidak semua orang setuju. Di zamannya, pendekatan ini dianggap aneh, bahkan berbahaya. Menggunakan wayang yang berasal dari tradisi lama untuk menyampaikan ajaran baru dianggap mencampur adukan. Tapi Sunan Kalijaga melihat sesuatu yang lebih dalam. Ia tahu jika budaya dihancurkan, manusia akan kehilangan jati diri. Dan jika jati diri hilang, maka ajaran tidak akan bertahan. Menurut sejarawan Clifford Geertz dalam kajiannya tentang masyarakat Jawa, pendekatan simbolik dan budaya adalah kunci dalam menyampaikan nilai-nilai spiritual di Nusantara. Ini bukan kelemahan, ini adalah strategi. Dan disinilah letak kejeniusan yang sering tidak disadari. Ia tidak melawan budaya, ia menjadikannya jalan. Wayang menjadi media, gamelan menjadi suara, cerita menjadi jembatan, dan dakwah menjadi sesuatu yang tidak terasa tapi mengakar dalam. Lama-kelamaan, orang tidak lagi hanya menonton. Mereka mulai merasa. Setiap tokoh dalam wayang seperti cerminan diri mereka sendiri. Yang serakah, yang bijak, yang tersesat, yang mencari jalan pulang. Dan disitulah momen paling penting terjadi. Sunan Kalijaga tidak lagi sekadar bercerita. Ia membuat orang bercermin. Ia membuat mereka melihat bahwa hidup ini bukan kebetulan, bahwa ada dalang di balik semua ini.
Dikutip dari Ensiklopedia Islam Nusantara, metode ini disebut sebagai dakwah reflektif, di mana manusia tidak diberi jawaban, tapi diajak menemukan sendiri. Dan di tengah pertunjukan, dalam sunyi yang hanya diisi suara gamelan, seseorang mungkin mulai bertanya dalam hati, "Kalau aku hanya wayang, siapa yang menggerakkanku?" Pertanyaan itu lebih kuat dari 1000 ceramah. Dan disinilah segalanya mencapai puncak. Bukan saat cerita selesai, bukan saat gamelan berhenti berbunyi, bukan pula saat penonton beranjak pulang, tapi saat sesuatu bergerak di dalam diri mereka. Malam itu, bayangan wayang masih menari di kelir. Tokoh demi tokoh berganti, pahlawan jatuh, pengkhianat tertawa, kesatria ragu, dan manusia tanpa sadar mulai melihat dirinya sendiri di dalam cerita itu. Di titik ini, Sunan Kalijaga tidak lagi sekedar menjadi dalang yang menggerakkan wayang. Ia menjadi penggerak kesadaran. Ia tidak berbicara langsung tentang benar atau salah. Ia tidak menunjuk mana jalan lurus, mana yang sesat. Ia hanya memperlihatkan dan membiarkan hati manusia yang memilih. Dan justru disitulah kekuatannya. Dikutip dari kajian tentang dakwah kultural dalam Ensiklopedia Islam Nusantara, pendekatan seperti ini bekerja bukan di permukaan pikiran, tapi di dalam batin. Ia tidak memaksa perubahan, tapi menumbuhkan kesadaran yang perlahan, namun tidak bisa dihentikan. Bayangkan, seseorang yang selama ini merasa hidupnya benar, tiba-tiba melihat dirinya dalam sosok yang tamak di panggung wayang. Atau seseorang yang merasa tersesat melihat harapan dalam tokoh yang bangkit dari kehancuran. Di momen itu, tidak ada ceramah, tidak ada perintah, tidak ada larangan yang keras. Hanya ada satu hal, kesadaran yang muncul dari dalam diri sendiri. Dan ketika kesadaran itu lahir, ia tidak bisa dipaksa hilang. Sunan Kalijaga memahami satu prinsip yang jarang dipahami, bahkan hingga hari ini. Manusia tidak berubah karena dipaksa. Manusia berubah karena merasa. Dan perasaan itu lahir dari refleksi, dari bayangan, dari cerita, dari simbol yang tampak sederhana, tapi menyimpan makna yang dalam. Dan ketika bayangan terakhir menghilang dari kelir, yang tersisa bukan lagi cerita, melainkan kesadaran bahwa hidup ini bukan sekedar peran yang kita jalani, tapi panggilan untuk mengenal siapa yang menggerakkan. Sunan Kalijaga tidak mengajarkan untuk melihat dunia, tapi untuk melihat ke dalam diri. Dan di sana, dalam sunyi yang paling dalam, manusia mungkin mulai mengerti bahwa ia bukan pengendali, melainkan yang sedang dituntun menuju makna yang lebih abadi. Pada akhirnya, kisah dakwah Sunan Kalijaga bukan hanya tentang penyebaran agama, tetapi tentang cara memahami manusia. Ia tidak datang untuk meruntuhkan, melainkan menyatu. Tidak memaksa, tetapi menyentuh. Dalam bayangan wayang, ia mengajarkan bahwa hidup bukan sekadar apa yang terlihat, melainkan perjalanan menuju makna yang lebih dalam. Dari kelir sederhana, lahirlah kesadaran besar bahwa setiap manusia adalah bagian dari cerita yang digerakkan oleh kehendak ilahi. Dan hingga hari ini, warisan itu masih hidup, bukan hanya di panggung wayang, tetapi dalam cara kita memaknai hidup, memilih jalan, dan memahami kebenaran. Karena sejatinya, dakwah yang paling kuat bukan yang terdengar keras, tetapi yang diam-diam mengubah hati.